Saya pernah mengalami kecemasan berlebih dan sekarang sudah sembuh. Pada saat itu, saya juga memiliki ketakutan dan kecemasan setiap hari terhadap kondisi tubuh dan kesehatan. Ternyata hal tersebut ada istilah medisnya, yaitu hipokondria. Hipokondria adalah kecemasan kesehatan atau takut memiliki penyakit yang berat. Awal saya memiliki ketakutan dan kecemasan terhadap kesehatan dikarenakan ketidaktahuan. Saya tidak tahu bahwa kecemasan ternyata menyebabkan berbagai keluhan dan reaksi fisik di tubuh, atau yang biasa disebut dengan psikosomatis. Gangguan psikosomatis adalah keluhan secara fisik yang disebabkan karena pikiran atau emosi. Gejala psikosomatis umumnya muncul ketika penderitanya merasa stres, berada di bawah tekanan, atau saat beban pikiran meningkat. Gangguan yang dirasakan di tubuh emang terasa nyata, tapi jika diperiksa oleh dokter, hasilnya normal. Untuk orang dengan kondisi fisik dan pikiran yang normal, hal tersebut akan terdengar sangat melegakan dan menenangkan. Tapi untuk orang yang mengalami gangguan anxiety atau kecemasan berlebih, hal tersebut malah menimbulkan pemikiran negatif yang baru, karena muncul perasaan ketidakpuasan akan hasil pemeriksaan dokter karena semakin overthinking dan banyak pertanyaan di kepala. Kok bisa hasil semua pemeriksaan normal, padahal tubuh banyak mengalami sensasi dan gejala, dan sensasi tersebut benar-benar jelas terasa nyata. Karena ketidakpuasan tersebutlah awal dari ketakutan dan kecemasan kesehatan ini dimulai. Pada saat kita mengalami berbagai keluhan di berbagai anggota tubuh dan hasil pemeriksaan kesehatan pun normal semua, meskipun kita sudah berganti-ganti dokter, hasil pemeriksaannya tetap sama. Hasilnya tetap normal dan tidak terdeteksi penyakit apapun. Di sini pikiran membuat skenario bahwa kita memiliki penyakit berat yang tidak terdeteksi oleh medis. Kita mulai mencari informasi tentang keluhan yang sedang dirasakan di internet atau mungkin di sumber informasi lainnya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Bukannya membaik, kecemasan malah semakin kuat. Kita semakin cemas karena hasil dari pencarian informasi yang didapatkan lebih ekstrim dan menakutkan. Contoh kasus kenapa hal tersebut bisa menambah kecemasan semakin parah, semisal jika kita mengalami sakit kepala, kemudian kita mencari informasi di Google mengenai penyebab sakit kepala tersebut. Mungkin ada informasi bahwa sakit kepala bisa juga karena dehidrasi, yaitu kekurangan cairan, yang sebenarnya dengan minum cukup bisa pulih sakit kepalanya. Tapi untuk orang yang sedang mengalami kecemasan, hal itu tidak dihiraukan. Fokus orang yang mengalami kecemasan berlebih itu berbeda. Mereka akan fokus ke sesuatu yang lebih menakutkan. Jika ada artikel yang menjelaskan penyebab sakit kepala bisa karena dehidrasi dan kanker otak, orang anxiety akan fokus ke kanker otak. Ngedengar kanker aja kan bayangannya pasti ngeri lah. Dan itu yang menjadi pemicu keluhan di badan semakin terasa. Karena kita akan semakin cemas. Karena otak fokus ke hal yang negatif dan menakutkan. Pada saat saya parah-parahnya, saya pun seperti itu. Saya lebih cenderung lebih fokus ke sesuatu informasi yang menakutkan dan negatif. Dan tanpa sadar, hal tersebutlah yang menjadikan kita semakin takut dan cemas. Perlu kita ketahui, penyebab tubuh mengalami berbagai keluhan adalah dari kecemasan. Pada saat cemas, tubuh mengeluarkan hormon stres, yaitu hormon adrenalin dan kortisol. Ketika hormon tersebut keluar dan mengalir ke dalam aliran darah, hal tersebut bisa menyebabkan gejala fisik. Keluhan fisik tersebut antara lain seperti nafas menjadi cepat yang terkadang membuat sesak, jantung berdebar, denyut jantung menjadi lebih cepat, sakit perut, mual atau ingin muntah, gemetar atau tremor, muncul keringat dingin, nyeri dada, sakit kepala, nyeri otot di beberapa bagian tubuh, nyeri punggung, dan masih banyak sensasi lainnya. Intinya banyak sensasi yang muncul ketika hormon stres keluar, dan itu terasa sangat nyata. Orang dengan keadaan fisik dan pikiran yang normal pun bisa mengalami hal tersebut. Pada saat takut dan cemas, mereka akan mengalami sensasi fisik juga. Tetapi sensasi tersebut biasanya hanya berlangsung 10-15 menit saja, dan perlahan sensasi tersebut akan hilang dan normal kembali. Tapi bagi orang dengan gangguan kecemasan atau anxiety, hal tersebut bisa membuat ketakutan dan kecemasan semakin kuat. Sensasi tubuh pun menjadi sering dirasakan karena hormon stres terus keluar, yang menyebabkan banyak keluhan di fisik. Jadi tubuh tidak sempat recovery karena hormon stres terus-terusan keluar. Dan hal inilah yang menyebabkan keluhan fisik bisa bertahan lama. Kemudian hal inilah yang menjadi pencetus ketakutan terhadap kesehatan atau hipokondria muncul. Kita menjadi takut terkena penyakit yang berat karena merasakan keluhan fisik setiap hari. Kita semakin overthinking terhadap kesehatan sendiri. Karena hasil pemeriksaan juga normal, pikiran semakin bertanya-tanya karena takut mengalami penyakit berat yang tidak terdeteksi oleh medis. Dan ketakutan tersebut yang memperparah keluhan fisik semakin bertambah dan awet karena hormon stres terus keluar. Kenapa bisa seperti itu? Di sini saya akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin kenapa hal itu bisa terjadi. Pada saat cemas, tubuh mengeluarkan hormon stres yang menyebabkan keluhan di tubuh. Pada saat ada keluhan di tubuh, kecemasan semakin bertambah, yang menyebabkan hormon stres juga bertambah. Ketika hormon stres terus-menerus bertambah, maka keluhan dan sensasi tubuh pun akan terus-menerus ada. Maka semakin tambah cemaslah kita, karena sensasi itu ada setiap hari.
Karena sensasi itu tidak kunjung hilang, sekarang yang terjadi kita menjadi cemas dengan kesehatan sendiri. Kita jadi takut penyakit berat karena sensasi tersebut terasa setiap waktu, setiap hari. Dan hal ini dalam bahasa medis disebut dengan hipokondria, atau ketakutan terhadap kondisi kesehatan. Hipokondria itu tidak berbahaya, ini hanya sebuah istilah. Itu hanya bahasa medis saja, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan istilah ini. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan sederhana tersebut. Intinya, stres dan kecemasan itu menyebabkan gejala fisik karena pelepasan hormon stres yaitu hormon adrenalin dan kortisol. Gejala yang dirasakan karena ketegangan tubuh aja, dan gejala tersebut memang kadang tidak terdeteksi oleh dokter. Makanya meski bergonta-ganti dokter pun, hasilnya tetap sama, semuanya normal. Jadi teruntuk kamu yang sudah memeriksakan kondisi tubuh, sudah periksa ini itu dan hasilnya normal, mulai sekarang kamu harus sadar, kamu sebenarnya baik-baik aja. Semua keluhan yang terasa di tubuh itu karena respons stres, yang menyebabkan keluhan di fisik. Memang terasa sangat nyata. Saya paham teman-teman, karena saya pun juga pernah merasakannya. Terus solusinya apa? Solusi yang saya jelaskan di sini hanya dari pengalaman saya saja. Jika teman-teman mempunyai solusi lainnya, ya silahkan. Solusi pertama untuk mengatasi hipokondria, teman-teman harus sadar. Sadar yang dimaksud di sini bukan sadar melek, tidak tidur gitu. Bukan itu sadar yang saya maksud. Sadar yang saya maksud ialah teman-teman menyadari bahwa semua sensasi fisik yang dirasakan adalah dari respons stres karena kecemasan. Tanamkan itu di pikiran. Meskipun sensasinya memang terasa sangat nyata, tidak apa-apa teman-teman. Terima saja, biarkan sensasi itu hadir. Jika benar-benar diterima, biasanya cepat lenyap sensasi tersebut. Tapi kalau kita melawannya, kecemasan akan melawan balik. Dan tubuh pun akan mengeluarkan hormon stres lagi. Dan keluhan fisik pun kembali terasa di tubuh. Jadi sadari dan terima sensasi itu. Kemudian solusi kedua dari saya, stop googling tentang keluhan yang dirasa. Hal itu hanya akan menambah kecemasan dan memperpanjang siklus gangguan yang dirasa di tubuh. Kalau mau ngecek kesehatan, mending teman-teman cek aja ke dokter. Semisal hasilnya normal, ya udah, berarti kamu emang normal. Kalaupun masih ada sensasi, itu hanya dari respons stres saja yang menyebabkan keluhan fisik. Kalaupun teman-teman semisal mau googling, carilah yang positif. Ketika googling, carilah manfaat, jangan mencari-cari efek samping. Kalaupun ada yang buruk, langsung skip aja, lewati aja, biar tidak menambah beban pikiran yang menjadikan overthinking, yang ujung-ujungnya menambah kecemasan. Ketiga, konsumsi vitamin. Silahkan teman-teman bisa cek vitamin dan mineral apa saja yang saya konsumsi. Sudah ada videonya di channel ini. Teman-teman bisa cek saja videonya. Vitamin membantu saya mengatasi keluhan di tubuh atau psikosomatis. Dengan berkurangnya keluhan fisik, kecemasan pun bisa berkurang. Dan hal tersebut bisa mempercepat penyembuhan. Keempat, cukupi nutrisi dengan makan yang cukup dan bergizi. Dan terakhir, kelima, yaitu olahraga. Olahraga dapat membantu melenturkan kembali otot-otot yang tegang karena kecemasan. Selain itu, olahraga juga bisa menambah stamina. Untuk kamu yang sering lemas dan cepat capek, mulailah olahraga meskipun hanya jalan kaki. Saya juga ada videonya. Teman-teman bisa cek juga video saya di channel ini mengenai olahraga apa yang cocok ketika mengalami gangguan kecemasan dan gangguan fisik. Cukup ya teman-teman, menurut saya hipokondria itu tidak berbahaya. Itu hanya istilah saja. Dengan adanya video ini, semoga teman-teman bisa lebih sadar dan mengerti. Tetap semangat ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi pengalaman aja. Saya hanya sharing mengenai pengalaman dan cara saya untuk mengatasi hipokondria atau kecemasan terhadap penyakit berat. Saya bukan dokter, saya bukan pakar atau ahli medis. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini. Jangan lupa subscribe agar saya terus semangat memberikan edukasi dan pengalaman mengenai anxiety, GERD, dan psikosomatis. Terima kasih.